Yang berikutnya, ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 karena perbedaan dari paradigma pengembangan industri nasional. Nah, sekarang saya masuk secara lebih rinci lagi. Nah, mengenai pembangunan sumber daya manusia. Nah, karena di keluhan industri tadi adalah upah, saya belum melihat pada undang-undang ini secara tegas menyatakan koordinasi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kerja yang kantornya bersebelahan. Nah, itu harusnya memang bersebelahan, koordinasinya lebih lancar dong harusnya ya. Nah, koordinasinya ini adalah koordinasi mengenai masalah upah. Nah, dalam undang-undang ini hanya menyangkut mengenai bagaimana Menteri Perindustrian dan Menteri Urusan Tenaga Kerjaan mengenai standar kompetensi tenaga kerja. Ya, mungkin Bapak nanti bisa tanggapi. Kalau mengenai upah itu belum ada. Padahal ini sangat krusial dan sangat dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha terutama yang bergerak di bidang industri padat karya. Nah, berikutnya mengenai pengembangan sumber daya. Tadi sumber daya manusia, sekarang sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan pada rancangan undang-undang ini hanya fokusnya adalah sumber pembiayaan dari pemerintah. Nah, tetapi kita ketahui bahwa industri nasional ini dominan dibiayai melalui sektor perbankan non-bank. Nah, tetapi dalam rancangan undang-undang ini belum saya melihat ada upaya pemerintah untuk misalnya melakukan fasilitasi, pengembangan, atau meningkatkan peranan dari perbankan nasional untuk membantu atau mensupport perkembangan industri domestik. Ya, kalau kita survei ke UMKM itu ya, ke UMKM mungkin sebelumnya mereka tidak peduli terhadap yang namanya tingkat bunga, terutama yang kecil-kecil, Pak. Nah, kalau sekarang ya kita tahu bahwa tingkat suku bunga kredit itu tinggi perbankan, alasan utama mereka untuk memilih perbankan sebagai sumber pembiayaan itu adalah tingkat suku bunga. Dan ini sebenarnya harus ya menjadi fokus di dalam pembiayaan industri nasional. Saya lihat dalam rancangan undang-undangnya belum, karena lebih banyak pada sumber pembiayaan pemerintah. Oke, ini agak lemot dikit ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, sebentar. Di dalam rancangan undang-undang ini selain sumber pembiayaan juga mengenai research and development. Nah, saya lihat sudah dimasukkan di dalam pasal 29-nya adalah rencana kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara industri dan lembaga riset ataupun lembaga pendidikan. Nah, itu yang mungkin belum ada atau belum optimal di Indonesia. Kalau kita lihat di luar itu memang research dikembangkan untuk mendukung industri dan ada kerjasama antara industri dan lembaga penelitian di universitas, dan itu merupakan salah satu upaya untuk pengembangan research dan development. Saya lihat pada pasal 29 ini sudah tercakup. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, keluhannya adalah infrastruktur dan logistik cost. Nah, mungkin dalam undang-undang lebih memfokuskan pada hard infrastructure, ya, penyediaan listrik, jalan, ya, kemudian penyediaan air bersih. Tetapi untuk soft infrastructure seperti import clearance, yang seperti saya sampaikan tadi, belum mendapatkan penekanan di sini. Nah, LPM FEUI pernah melakukan penelitian tahun 2006, yaitu prosedur yang panjang import clearance itu melibatkan paling sedikit 19 institusi. 19 institusi, bayangkan 19 ya. Kemudian tahun 2006 penelitiannya. Sekarang boleh dikonfirmasi apakah masih 19 institusi atau lebih banyak, saya nggak tahu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan ekspor impor di pelabuhan utama di Jakarta melibatkan tidak kurang dari 30 institusi. Jadi bagi industri ya,
soft infrastructure ini lebih penting dibandingkan dengan, bukan lebih, ya artinya concern mereka lebih penting ke soft infrastructure dibandingkan dengan hard infrastructure ini. Ya itu tadi. Nah ini belum mendapatkan fokus di rancangan undang-undang. Dan kebijakan antar pemerintah daerah saya lihat sudah ada di dalam salah satu pasalnya, koordinasi antara pusat dan daerah. Dan berikutnya, baiknya sisi positif dari rancangan undang-undang perindustrian ini adalah memasukkan industri hijau. Nah, ini sudah memang era di mana pembangunan yang fokus atau memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Dan ini sudah dimasukkan dalam rancangan undang-undang perindustrian. Tetapi belum ada fokus kepada bagaimana pemerintah memberikan atau mendorong investasi, ya, investasi untuk teknologi industri hijau. Nah, jadi dibayangkan nanti ke depan bahwa kita ini sudah beralih, ya, dari penggunaan energi yang fosil, ya, ke yang renewable energy. Misalnya kita menggunakan tenaga matahari, kemudian juga kita menggunakan misalnya untuk uap, dari uap, kemudian kita menggunakan pembangkit energi misalnya dari sisa baja, itu bisa juga digunakan untuk pembangkit energi. Jadi prinsip renewable energy, energi efisiensi, waste management ini perlu ditekankan. Nah, peran pemerintah di sini menurut saya harus dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Kalau tidak, bisa jadi pembiayaan investasi memang lebih banyak nanti diambil oleh asing. Karena mereka punya biayanya, dan sekarang ini lembaga-lembaga internasional sudah memikirkan itu, bagaimana kita melakukan investasi di bidang teknologi industri hijau atau green industry. Dan di sini harus melibatkan pemerintah, sebab investasi ini tentunya pada saat awal menentukan cost yang tinggi, pada nantinya akan melibatkan pihak swasta yang lebih besar. Nah, itu industri hijau.